Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah energi kamu di 7 hari ke depan. Apakah yang akan terbukti? Sebuah kejadian, kita akan coba cek ya. Tapi ingat ya buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita kasih sampel kartunya. 7 hari ke depan, apakah yang terjadi untuk energi kamu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita susun dulu ya. Ini ada open mind, ada finding the path. Jadi di 7 hari ke depan itu, aku melihat di saat kamu sudah mulai membuka pikiran, atau bisa juga membuka hati ya. Di sini ada satu kondisi kamu yang benar-benar berubah gitu loh. Bisa jadi kamu akan menemukan sebuah jalan yang kamu harapkan selama ini. Finding the way ya. Kita akan buka lagi untuk perbandingan energi kamu ya. 3 kartu lagi. Untuk klarifikasi kita ambil pakai tarot nanti ya. Teman-temanku, oh ini ada 4, it's okay. Release. Nah, di sini kamu juga harus bisa melepaskan. Mungkin banyak hal ya yang terjadi pada kamu saat ini ataupun hari-hari sebelumnya, di mana kamu merasa hidup kamu itu kayak tertekan, atau kamu merasa terjebak dalam suatu hubungan ya, atau kamu merasa ada hubungan percintaan yang seolah-olah kayak sulit untuk dipertahankan, atau kamu nggak ada nih ketemu dengan kebahagiaan ya. Nah di sini ada rilis. Mungkin inilah saatnya kamu di 7 hari ke depan, kamu ternyata mulai membuka pikiran kamu. Oh ternyata hubungan aku seperti ini udah tidak layak gitu loh. Kita jangan bertahan jika hubungan itu menyakitkan bagi kita. Bertahan bukanlah solusi ya untuk mencapai kebahagiaan. Jika bertahan tidak ada perubahan, apa gunanya? Tapi kita bertahan, ya perlahan-lahan kita mencoba untuk berusaha merubah semua keadaan, dan dia juga berubah, bisa ya kita akan bahagia gitu loh. Nah di sini mungkin tentang perception juga, persepsi kamu yang mungkin kamu bisa berpikir secara logika juga. Kamu juga harus bisa berpikir ya mungkin menggunakan hati juga gitu loh. Apa yang harus aku lakukan ini? Oke. Nah, karena di sini seperti aku melihat ada sebuah kekacauan dalam hidup kamu. Atau dari victim. Mungkin kamu dulu pernah menjadi korban. Apakah itu korban penipuan? Dari segi bisnis mungkin, dari segi pekerjaannya kamu mungkin ya. Atau kamu jadi korban pengkhianatan dari pasangan kamu. Dimana kamu sudah menikah, bisa jadi kamu coba untuk bertahan karena anak, tapi itu sungguh menyakitkan bagi kamu. Sebenarnya ya kalau tergantung sih pemikiran kita, semua kembali kepada kita ya. Anak itu justru di saat kita bertahan dengan kondisi kita seperti itu, dengan orang-orang toksik ya, itu mungkin jadi akan membuat mental anak itu kayak bermasalah gitu loh. Tapi di saat kita untuk bisa melepaskan ya hubungan pernikahan itu, nah mungkin bisa jadi ada keuntungan untuk diri kita juga bisa lepas dari orang toksik, orang manipulatif gitu ya, orang yang temperamen. Nah sehingga anak kita juga bisa kita fokus untuk dididik menjadi seseorang yang mungkin tidak rapuh gitu loh. Oke, nah jadi di 7 hari ke depan ini mungkin adalah suatu hal yang sangat penting yang mungkin akan kamu lakukan, tentang melepaskan sesuatu hal yang selama ini membelenggu kamu. Oke.
Jadi di sini mungkin kita bisa kita katakan temanya itu tentang hal yang memang harus bisa kita lepaskan, apalagi di sini kamu itu berada di lingkungan-lingkungan toksik. Apakah itu dalam lingkungan pekerjaan kamu ya, otomatis kan kalau kita berada di lingkungan toksik, kita nggak tahu nih, rasa hati kita itu bagaimana. Dalam melakukan pekerjaan itu tidak akan aman, tidak akan nyaman, ya. Kita tidak akan fokus, karena pikiran kita itu selalu kepada orang-orang toksik itu. "Ah, ini orang kayaknya nggak suka sama aku, kayaknya dia ingin menghancurkan karir aku," gitu ya. Kepikiran-pikiran itu yang mungkin membuat kamu akhirnya tidak fokus. Nah, disitulah kamu harus bisa meyakinkan diri kamu untuk melepaskan. Terkadang kita juga merasa khawatir kan, merasa adanya ketakutan. Ya pasti ketakutannya itu kalau dalam hal percintaan. Kalau aku melepaskan pasangan aku ini gitu ya, apakah nanti aku akan bahagia? Apakah nanti aku akan menemukan pengganti? Atau dia sedih nggak ya? Dia sakit hati nggak ya? Terkadang banyak pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang mungkin kamu pikirkan. Nah, sekarang kalau memang kamu merasa, ya aku nggak mau lagi nih merasakan hal yang menyedihkan ini, menyakitkan ini. Di situ cobalah menjadi orang yang tegas untuk melepaskan, ya. Jadi kamu jangan ragu, karena diri kamu di sini sebenarnya ya finding the way, kamu akan menemukan sebuah jalan yang benar. Mungkin petunjuk ya, petunjuk-petunjuk kamu di mana di saat kamu melupakan atau melepaskan seseorang, ini ada union of love. Bisa jadi ya, ini alasan kenapa kamu harus meninggalkan seseorang tersebut atau kamu ditinggalkan. Karena suatu saat kamu akan menemukan jalan bertemu dengan pasangan kamu yang sejatinya gitu loh. Atau soulmate ya. Inilah dia, seseorang yang akan mendampingi kamu sampai akhir hayat gitu loh. Jadi kamu jangan ngerasa takut, jangan merasa khawatir. Sekarang buka pikiran kamu. Hilangkan rasa ketakutan kamu, hilangkan rasa kekhawatiran kamu, ya. Sekarang mulailah fokus karena di sini ada joy, kebahagiaan, ya. Ada kebahagiaan, ada kesenangan gitu ya. Ada passion juga, ada sebuah gairah yang akan muncul lagi. Jadi kamu jangan ngerasa kalau memang kamu sudah ditinggalkan oleh seseorang, hidup kamu berakhir. Enggak. Justru itulah awal baru bagi kamu untuk memulai sesuatu hal yang baru gitu loh. Ya, bagaimana caranya kamu menciptakan kebahagiaan itu? Nah, itu yang harus kamu lakukan. Oke? Jadi teman-temanku, penting kita untuk membuka pikiran kita ke depan. Jangan sampai kita itu merasakan hidup yang penuh dengan ketakutan, hidup yang penuh kekhawatiran, ya. Walaupun kita tidak punya pekerjaan, kalau kita punya pemikiran yang positif, oh akhirnya semua kebuka jalannya gitu loh. Oh aku punya talenta ini, oh aku punya kelebihan ini, manfaatkan itu. Karena kita manusia pasti kan diciptakan dengan berbagai macam kelebihan dan kita juga ada kekurangan. Tapi berusaha untuk menutupi kekurangan kita dengan kelebihan kita. Oke? Jadi ini yang aku baca. Jadi teman-temanku pasti merasakan adanya suatu, kesedihan, kekacauan dalam hidup ya. Masalah itu pasti akan selalu ada, namanya hidup ya, pasti kita itu selalu ditemukan dengan masalah. Disitulah kita memiliki pikiran, ya hati, perasaan, kekuatan untuk bisa melakoni skenario yang sudah kita terima dari Tuhan ini. Oke, nah kita akan coba lihat klarifikasi dari kartu tarotnya ya, teman-temanku. Fokus kepada kartu ini, kita akan coba cek bagaimana ke depannya. Ingat ya, ini sebagai motivasi ya buat kita, sebagai inspirasi bagi kita, atau sebagai penyemangat bagi kita ya. Jangan dijadikan ini sebuah hal yang harus terjadi gitu. Tapi setidaknya kita mengambil pelajaran, mengambil positifnya ya, energi positifnya di sini. Ya mungkin dari kemarin-kemarin kita nggak ngerti nih harus apa yang aku lakukan, apa yang harus aku perbuat ya. Mungkin dengan adanya kamu mendengar readingan ini, jadi kebuka pikiran kamu di sini ya. Oke teman-temanku, kita akan coba cek satu lagi untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu
Kita lihat di sini. Ada Ace of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan ini ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi. Taurus, Virgo, Capri, Pentacles. Ini ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ada The World, Seven of Swords. Nah, jadi itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Baik, ini gelap karena mati lampu di rumah aku. Ada Ace of Swords. Nah, di saat kamu di sini kan udah open mind nih, membuka pikiran. Ini juga ada Ace of Swords. Di saat kamu membuka pikiran kamu inilah, di 7 hari ke depan itu, kamu akan mendapatkan kesempatan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Ya, kita pasti akan selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita bernapas saja, ini adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita gitu loh. Jadi kita mulai berpikir, ya aku aja masih diberikan kesempatan untuk bernapas. Ya arti kata ya aku punya kesempatan yang lain juga gitu loh. Untuk mengembangkan diri, menuangkan ide-ide cemerlang begitu. Ya, untuk menuangkan kreativitas kita ya. Nah, di sini ada Four of Pentacles. Ya, memang terjadi sebuah kestakan dari finansialnya kamu kalau aku lihat ya. Kamu pernah mengalami keuangan yang benar-benar kayak stuck gitu ya. Mungkin bisnisnya kamu yang down, bisnisnya kamu yang tidak lancar, atau banyak orang-orang yang ngebond sama kamu dan tidak bayar. Itu kan mempersulit ya, ya intinya menghambat kelancaran dari bisnisnya kita. Nah, tetapi di saat kamu mencoba untuk membuka pikiran, oh aku harus melakukan ini nih, aku harus melakukan itu nih, gitu ya. Mungkin bagi orang-orang yang punya utang, kamu akan lebih tegas lagi kepada mereka dan meminta ataupun menagihnya atau bagaimana gitu ya. Intinya jangan sungkan-sungkan gitu. Jadi sehingga akhirnya kamu punya peluang untuk bisa mendapatkan apa yang memang menjadi hak kamu ya. Oke. Ini ada Five of Wands ya. Nah, konflik sering terjadi pada kamu. Entah itu konflik kamu dengan klien, rekan bisnis, atau konflik kamu dengan teman atau dengan pasangan begitu. Tapi setelah kamu membuka pikiran kamu rasa, oh aku union dengan kamu. Aku punya chemistry dengan kamu ya. Dan aku ngerasa apa ya, kamu ini adalah belahan jiwa aku. Nah, konflik yang tadi terjadi itu kayak wah, aku akan mengakhiri konflik-konflik ini gitu loh. Dan mungkin mulailah dia minta maaf sama kamu. Dia mulai mencoba untuk mencari cara untuk menebus kesalahan bisa jadi ya. Nah, kalau itu yang kamu lakukan atau dia lakukan arti kata ya ada perbaikan dalam hubungan kamu nantinya. Begitu juga mungkin dalam hal bisnis yang aku katakan tadi. Mungkin ada nih orang-orang yang iri sama bisnisnya kamu, iri sama usaha yang kamu lakukan. Nah, sekarang kamu jangan fokus kepada mereka yang iri, tapi fokus saja kepada jalan kamu ke depan. Karena masalahnya bukan pada kamu, masalahnya pada mereka yang iri gitu loh. Mungkin mereka tidak merasa tidak mampu atau bagaimana begitu ya. Nah, ini aku rasakan. Ada connect of intercal. Nah, di 7 hari ke depan aku melihat kamu harus benar-benar kayak berhati-hati. Berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam mengambil keputusan. Terkadang kan kita juga sering diingatkan ada apa ya, ada tanda-tanda dari alam. Oh, misalnya kamu ketemu nih dengan seseorang, kamu melihat sih gelagatnya dia itu kayak ada yang aneh. Tapi kamu mencoba untuk, ya udah deh aku coba coba maju aja, aku coba terima dia gitu ya sebagai pasangan aku gitu ya. Nah, ternyata di tengah perjalanan dia sudah melakukan hal-hal yang membuat kamu kecewa atau dia sudah memanfaatkan kamu atau dia sudah membohongi kamu begitu ya. Intinya di sini perlu juga sih di 7 hari ke depan itu perlu hati-hati gitu. Perlu hati-hati dalam mengambil keputusan, bersikap dan menjalin suatu hubungan. Nah, itu, oke. Di sini ada Five of Swords juga. Ya, beberapa dari kamu aku melihat ya,
Ada yang benar-benar kayak udah akan menyerah gitu, kayak, "Aku udah menyerah nih, kayak aku udah capek banget," gitu ya, "aku udah kayak udah nggak bisa berpikir lagi." Tetapi di sini ternyata di saat kamu mungkin, "Ya lebih baik aku surrender." Namanya kita manusia kan pasti ada capeknya, ya kita istirahat dulu, terus kita surrender, surrender kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, ya. Sehingga akhirnya Tuhan memberikan sebuah jalan kepada kita, ya. Nah nah di sini ada kartu The World, kamu akhirnya akan bisa menguasai dunia. Maksudnya itu ini, memanfaatkan kesempatan yang ada. Akhirnya kamu menerima sebuah kesempatan, peluang, dan kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, bisa jadi ada orang-orang yang mungkin datang membantu kamu, yang membawa kamu keluar dari permasalahan kamu, ya. Ada juga. Terus ya di sini ada Seven of Swords juga. Dan mungkin juga kamu yang dulu pernah ditipu atau dimanfaatkan. Ya, mungkin kamu di sini lebih untuk memaafkan, mengikhlaskan, ya, mencoba untuk legowo, mencoba untuk, merasa apa ya, berbesar hati lah gitu ya. Nah, sehingga akhirnya dengan kamu memiliki energi ini, otomatis hidup kamu akan bahagia. Jadi di 7 hari ke depan itu, di saat kamu melepaskan beban yang berat, masalah yang rumit ya, dan di saat kamu, surrender, di situ Tuhan akan berikan jalan kepada kamu. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin inilah energi kamu di 7 hari ke depan. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Semoga semoga kamu makin semangat untuk, berkarya, apa ya, berkreativitas gitu ya. Karena kita pasti akan diberikan petunjuk di sini ya oleh Tuhan semesta alam. Oke, teman-temanku, ambillah positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.